Salam bahagia sahabat Dharma. Dalam kitab suci Dhammapada, syair 187 dikatakan, karena rasa takut akan bahaya, banyak orang pergi mencari perlindungan ke gunung-gunung, ke lautan, ke pohon-pohon, dan ke tempat-tempat pemujaan yang dianggap keramat. Bapak Ibu sahabat muda, betapa keras kehidupan ini, sehingga terkadang orang sulit mengatasinya. Karena kesulitan yang begitu berat menghimpit, sehingga membuat orang terkadang lupa di mana tempat perlindungan sejati, di mana dia bisa dapatkan perlindungan yang abadi. Sehingga tempat-tempat tadi dijadikan sebagai perlindungan yang dianggapnya bisa memberikan perlindungan. Dalam pandangan agama Buddha, tempat seperti itu bukanlah tempat perlindungan sejati. Bagaimana kita bisa membuat perlindungan, mencari perlindungan sejati? Tidak lain tidak bukan, kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Mengapa? Karena dengan berlindung kepada Buddha, kita memiliki tujuan untuk mencapai penerangan sempurna yang seperti Buddha telah capai. Lalu berlindung kepada Dharma adalah melaksanakan ajaran-ajaran yang Buddha sudah babarkan kepada kita. Dan berlindung kepada Sangha adalah berlindung kepada tingkat-tingkat kesucian. Oleh karena itulah, ini yang dianggap, yang dipandang sebagai perlindungan sejati. Bapak Ibu sahabat muda, apakah kita mudah mendapatkan perlindungan? Tentunya kita telah bertekad mengambil perlindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Lalu kita lanjutkan dengan melaksanakan ajaran Buddha. Bisa melalui teori-teori kita baca, kita pelajari, berdiskusi dengan para bijaksana, senang bermeditasi, menggali Dharma, agar kita mampu memahami, mampu mengerti, dan mampu melaksanakannya. Bukan sekedar mau, tapi mampu menjalankan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sahabat muda, Waisak senantiasa menginspirasi kita untuk tekun belajar Dharma. Cobalah kita gali, kita buka kembali apa yang telah diperjuangkan oleh Bodhisattva sehingga beliau mampu menjadi Buddha. Bukan sekedar 1, 2, 3 kali kelahiran, tetapi berkalpa-kalpa. Beliau mengumpulkan paramita-paramita, menyempurnakan paramita-paramita. Memang bukan sekali kelahiran. Oleh karena itu Bapak Ibu sahabat Buddha, dalam kelahiran sekarang pun, terlahir sebagai manusia adalah kesempatan untuk menyempurnakan paramita-paramita. Paramita yang mana? Tentunya paramita
yang kita tekadkan dalam kehidupan sekarang? Silakan, tiap orang berbeda-beda. Ada yang bertekad melaksanakan, menyempurnakan dana paramita dalam kehidupan sekarang. Ada yang bertekad menyempurnakan sila paramita, wirya paramita, kanti paramita. Beda-beda. Bapak Ibu sahabat Buddha, dalam ajaran Buddha kita mengenal Pancasila Buddhis, 5 latihan kemoralan. Apakah dalam satu kelahiran ini kita mampu menyempurnakannya? Mungkin ada yang bisa, ada yang sanggup, tetapi tidak semua orang mampu menyempurnakan dalam satu kelahiran. Sila pertama, sila kedua, sampai sila kelima kita tekadkan untuk menyempurnakan. Tetapi ketika terjadi pelanggaran, sempurnakan kembali, sempurnakan kembali. Oleh karena itu, Bodhisattva dalam banyak kelahiran senantiasa menyempurnakan. Dan ketika beliau terlahir sebagai Siddhartha Gautama, beliau menyempurnakan kembali. Nah, dalam kelahiran itu beliau terlahir sebagai anak raja. Namun karena tekad besarnya untuk menjadi Buddha, 4 peristiwa menyadarkan beliau bahwa hidup senantiasa dicengkram oleh penderitaan, oleh ketidakpuasan, oleh perubahan. Apa 4 peristiwa yang beliau lihat? Orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan pertapa. Oleh karenanya, Bapak Ibu sahabat Buddha, pertapa Siddhartha berhasil mengalahkan marah, berhasil mencapai kesadaran penuh hingga menjadi Buddha. Saat ini kita siswanya sudah diperkenalkan, sudah diajarkan, sudah dibimbing untuk mengamalkan Dharma. Ayo, laksanakan. Memang penuh pertentangan batin. Kenapa begini? Enakan begini. Kenapa harus begini? Lebih baik begini. Pertentangan batin itulah yang harus kita atasi. Bukan untuk memuaskan nafsu indria, bukan untuk menyiksa badan kita, tetapi kita berjuang melaksanakan jalan tengah hingga kita mampu mengerti ajaran Buddha, bahkan mampu menembus hakikat Dharma itu sendiri. Semoga Waisak senantiasa menginspirasi kita untuk terus menggali, mencari, melaksanakan Dharma sampai kita menempuh penembusan. Selamat Hari Waisak ke 2569 Buddhis Era atau tahun 2025. Semoga Waisak senantiasa membawa berkah bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.